Gaji pas-pasan, gak punya tabungan, tapi bisa pensiun dengan uang banyak. Gimana caranya? Oke, kita bahas ya. Halo semuanya. Apakah kalian sekarang punya masalah keuangan? Atau mungkin selama ini kalian cuek sama keuangan kalian, tapi sekarang kejebak utang dan gak punya tabungan? Dan sekarang kalian mulai cemas karena kayaknya udah terlalu telat buat ngatur keuangan untuk menjamin masa depan kalian. Oke, jangan panik dulu. Aku punya beberapa trik simpel yang bisa kalian lakuin untuk ngumpulin uang dan bisa pensiun dengan tenang, terlepas dari jumlah pendapatan bulanan maupun usia kalian. Lagian, apa sih yang lebih enak daripada punya banyak duit dan hidup nyaman seumur hidup? Warren Buffett, salah satu investor tersukses sekaligus salah satu orang terkaya di dunia, pernah bilang kayak gini nih. Aku cuma punya $175.000 pas aku pensiun di umur 26. Jadi kalian juga bisa nih. So, ikutin 5 langkah ini biar kalian bisa punya cukup banyak uang buat pensiun pada waktunya kalian pensiun atau mungkin lebih cepat. Meskipun gak gampang, rencana ini udah terbukti sukses. Langkah yang pertama, bangun pondasi keuangan. Pondasi itu kunci buat sukses di hampir segala aspek kehidupan. Contohnya, kalau kalian mau jadi pemain baseball yang handal, kalian pastinya harus nguasain dasar-dasarnya dulu kan, baru bisa mencapai puncak prestasi. Nah, sama halnya dengan keuangan. Kalau kalian mau punya banyak duit, kalian harus bikin pondasi keuangan yang kuat dengan menguasai dasar-dasar keuangan. Dan ini dimulai dari nabung ke tabungan dan ngilangin utang yang bunganya tinggi. Sebelum kalian melakukan hal lain, kalian harus nyisihin beberapa juta rupiah ke tabungan kalian secepat mungkin. Ini bukan duit buat diinvestasiin, tapi spesial buat tabungan yang bisa kalian akses dengan gampang kalau ada keadaan darurat. Mungkin kedengarannya aneh nabung pas semua harga lagi naik atau inflasi, tapi ingat, nabung tuh bukan satu-satunya cara buat jadi kaya. Oke, sebenarnya ada 3 alasan kenapa kalian harus menabung. Yang pertama, buat jaga-jaga kalau tiba-tiba butuh duit segera. Terus yang kedua, buat investasi. Dan ketiga, buat beli barang-barang keren yang mahal. Tapi kalau niat kalian menabung nggak masuk dalam salah satu dari ketiga hal ini, mending nggak usah deh, nggak worth it. Biasanya, financial planner atau perencana keuangan nyaranin kita untuk nyimpen duit sebanyak 3-6 bulan gaji. Tapi kalau kalian tipe yang gampang panik, kalian bisa naikin sampai 9 atau malah setahun. Tapi hati-hati juga, kalau lebih dari setahun, uang kalian bisa kena inflasi, jadi percuma. Setelah kalian simpen duit segitu, fokus untuk segera lunasin utang yang bunganya tinggi. Utang yang bunganya tinggi biasanya dari kartu kredit atau pinjaman 0% yang tiba-tiba jadi 15% karena telat bayar. Semua ini cepet banget nyedot duit kalian. Biasanya, utang yang bunganya di atas 10% itu udah dikategorikan sebagai utang dengan bunga yang tinggi. Tapi buat kebanyakan orang mungkin itu utang kartu kredit. Nah, kenapa kalian harus segera lunasin utang-utang kalian sebelum mulai investasi? Soalnya nggak berguna kalian nyoba ngembangin duit kalian dengan return 9% setiap tahun, tapi kalian harus bayar 15% bunga dari kartu kredit. Warren Buffett pernah bilang kayak gini nih, kalau waktu aku umur 18 tahun, aku masih punya utang, hal pertama yang aku lakukan adalah pakai uangku untuk bayar utang. Itu lebih bermanfaat daripada segala ide investasi yang aku punya. Nih, ada trik simpel buat kalian yang pengen cepet nabung buat lunasin utang-utang kalian. Coba deh, jual barang-barang di rumah kalian yang udah nggak kepake lagi. Semakin kalian tua, semakin banyak barang yang numpuk, berarti semakin banyak juga yang bisa kalian jual buat dapet duit. Terus kalian juga bisa downsize alias ngurangin pengeluaran. Cek dulu deh mobil atau kendaraan kalian. Kalau kalian lagi nyetir Toyota, mungkin kalian bisa pertimbangin buat ganti ke Honda yang lebih murah. Nah, dari situ kalian bisa nyimpen duit yang bisa kalian pakai buat bayar utang. Terus kalian juga bisa downsize rumah kalau kalian lagi kesulitan bayar tagihan. Kalian bisa sewa rumah dulu dan fokus beli rumah lagi pas kalian udah merasa lebih stabil secara finansial. Meskipun ya memang punya rumah tuh salah satu cara yang bagus buat nambah kekayaan, tapi itu bukan satu-satunya cara. Apalagi kalau sampai bikin kalian terjerat masalah keuangan. Nah, langkah terakhir kalian bisa nego tagihan-tagihan kalian nih. Meskipun nggak biasa, tapi kalian bisa manfaatin ini buat keuntungan kalian. Tips terakhir, perlakuin orang-orang yang transaksi sama kalian itu dengan baik.
Mungkin mereka bakal bantu kalian dengan ngasih diskon. Next, langkah kedua, jadi pemberi pinjaman uang. Kalian perlu bikin rencana buat uang kalian, mulai dari tabungan, investasi, sampai pengeluaran. Setiap rupiah yang kalian keluarin harus punya tugasnya masing-masing. Kalau enggak, kalian berisiko kehilangan uang itu buat hal-hal yang nggak perlu, kayak barang yang nggak kalian butuhin misalnya. Beberapa orang mungkin bilang udah aman karena mereka udah punya dana pensiun dari kantor, tapi kenyataannya sih itu nggak cukup ya buat pensiun. Sebenarnya dana pensiun itu nggak pernah dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber pendapatan ketika kalian pensiun nanti. Nah, mungkin sekarang kalian mikir, gimana sih caranya biar duit kalian bisa berkembang? Salah satu financial guru di Amerika Serikat, Dave Ramsey, pernah bilang, 5 dari 95% orang punya tujuan, dan mereka jauh lebih sukses dalam hidup mereka. Nah, kayak kata Ramsey tadi, sebuah rencana adalah yang bakal ngasih kalian kesuksesan. Atau lebih spesifiknya, kalian perlu bikin sistem keuangan yang otomatis. Artinya, kalian otomasiin investasi dan tabungan kalian, dan juga punya duit yang disisihin buat bayar semua pengeluaran kalian. Nah, catatan penting lainnya adalah kalian harus punya 3 akun terpisah. Cara yang bagus buat mulai nabung tuh adalah pakai aturan 75-15-10. Jadi, dari 100% pendapatan kalian, 75%-nya buat belanja, 15% buat investasi, dan 10% buat ditabung. Yang 10% itu sebaiknya kalian masukin ke tabungan dulu, sampai kalian punya tabungan dana darurat buat 3-6 bulan. Kalau udah terkumpul semua, baru deh kalian alihin 10% itu ke investasi. Kenapa harus dipisah-pisah ke 3 akun yang berbeda? Alasannya adalah biar kalian nggak nyentuh uang itu untuk keperluan lain. Misalnya nih, bisa aja kalian keliru pakai duit tabungan yang nggak dipisahin. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana cara investasi secepatnya? Ada 3 cara, lewat perusahaan, properti, atau komoditas. Warren Buffett pernah bilang, sebagian besar perusahaan makanan yang udah gede itu adalah bisnis yang bagus dan menghasilkan return atau pengembalian yang baik atas aset yang dapat dipegang. Perusahaan, ini cara yang paling umum buat invest duit kita. Kalau kalian masukin ke dana pensiun, biasanya masuknya ke ETF, perusahaan, atau dana. Tapi kalian juga bisa nge-invest ke perusahaan pribadi atau bahkan bisnis kalian sendiri kalau kalian mau. Kalau kalian pengen masuk ke dunia investasi, pilih aja reksadana indeks. Itu mungkin jadi pilihan terbaik buat kalian. Metode yang paling aman dan gampang adalah dollar cost averaging, di mana kalian rutin masukin duit ke pasar saham lewat reksadana indeks. Nah, Warren Buffett juga pernah cerita kayak gini nih. Kalau kamu masukin $10.000 ke index fund atau reksadana yang reinvest dividen, dan aku biarin penonton buat mikir sebentar untuk nebak bakal jadi berapa, ternyata bisa jadi $51 juta hasilnya. Lewat ETF ini, kalian bisa dapat manfaat besar dari pasar saham tanpa perlu paham betul soal investasi, karena ETF ini udah terdiri dari perusahaan-perusahaan terbaik. Selanjutnya, kalian bisa coba pertimbangin buat belajar investasi saham. Kalau kalian tipikal yang lebih berani ngambil risiko, bisa pertimbangkan crowdfunding buat invest di startup. Emang berisiko sih, bisa aja kalian gak balik modal, tapi keuntungannya bisa gede banget. Dan terakhir, kalau kalian punya model bisnis yang solid, kalian bisa invest ke diri kalian sendiri buat mulai bisnis. Kalau itu emang sesuatu yang kalian suka dan yakin bakal sukses, ya nggak ada salahnya mencoba. Lagi-lagi Warren Buffett pernah bilang kayak gini, aku rasa kamu bukan orang yang waras kalau terus-terusan ngambil pekerjaan yang nggak kamu sukai, hanya karena berpikir itu bakal bagus buat CV kamu. Selain jenis-jenis investasi yang udah disebutin tadi, properti itu juga oke, karena nyata dan bisa ngasilin arus kas. Jadi kalau kalian punya properti dan ada yang mau nyewa, itu kan udah jadi pemasukan ya buat kalian. Terus hal positif lainnya adalah kalian bisa dapat passive income dari nilai properti yang selalu naik. Artinya kalian bakal dapat lebih dari yang kalian bayar pada awal kalian beli properti itu, seiring berjalannya waktu tentunya. Tapi masalahnya properti itu kan mahal. Jadi kalian mesti punya duit yang lumayan banyak dulu sebelum kalian bisa mempertimbangkan pilihan ini.
Terus ada juga komoditas. Emas dan perak adalah tempat yang aman buat melindungi kekayaan kita. Tapi ini lebih ke arah tabungan ya daripada investasi. Misal, setiap tahun kan ada inflasi. Nilai emas dan perak juga ikutan naik. Jadi, ini cara yang bagus buat punya duit tanpa terpengaruh inflasi. Kripto kayak Bitcoin itu juga sebenarnya dianggap sebagai komoditas. Tapi karena sifatnya yang spekulatif dan volatilitasnya tinggi, mendingan kalian pertimbangin dulu sebelum mencoba. Lanjut, step yang ketiga. Berhenti boros untuk hal-hal yang nggak penting. Belakangan ini metode buy now pay later atau pay later itu kan lagi populer banget ya, karena caranya yang simple dan berguna banget buat kebanyakan orang. Siapa sih yang mau bayar sekarang kalau bisa nanti-nanti aja? Tapi masalahnya timbul ketika kalian lupa bayar dan akhirnya kena bunga sekitar 15-25% dari barang yang kalian beli. Padahal awalnya kalian ngira cicilannya tanpa bunga, alias 0%. Ini benar-benar menguntungkan banget, tapi buat pihak bank dan perusahaan, bukan buat kalian. Nah, soal ini Dave Ramsey pernah bilang, setiap kali aku mau belanja, aku selalu tanya ke diriku sendiri, kalau aku nggak belanja ini dan aku bisa nabung untuk menyelamatkan hidup anak-anakku, bisa nggak ya aku disiplin buat itu? Dan jawabannya gampang, tentu aja. Nah, yang harus kalian ingat adalah aset itu yang memberikan keuntungan, sementara liabilitas adalah yang mengambil uang kalian. Jadi, asetlah yang membawa kekayaan bagi kita dan liabilitas yang menghabiskan uang kita. Jadi, sebisa mungkin jangan deh berutang untuk membeli barang-barang yang sifatnya liabilitas itu. Aturan bagus yang bisa kalian ikutin tuh Rule of 5 atau aturan 5. Kalau kalian nggak bisa beli 5, berarti artinya kalian nggak mampu beli 1. Contoh, kalian mungkin punya mobil yang kalian kredit. Jadi setiap bulan kalian ngeluarin duit buat bayar cicilan itu sampai lunas. Tapi mobil itu kan barang yang harganya terus turun ya. Jadi kalian sebenarnya kehilangan uang setiap hari kalian menggunakan mobil itu. Daripada bayar uang muka 200 juta buat mobil senilai 500 juta, mendingan kalian pakai duit itu buat beli mobil bekas dan sisa duitnya bisa kalian pakai buat investasi dan ngembangin kekayaan kalian sampai di masa depan kalian bisa gampang beli mobil seharga 500 miliar tadi secara cash. Next, langkah yang keempat, cari duit lebih, tambah pemasukan. Kalau ditanya apa yang bisa dilakuin supaya keuangan makin stabil, pasti banyak yang jawab cari duit lebih banyak, ya nggak? Memang bener sih, tapi cuma kalau kalian paham gimana cara mengelola uang. Warren Buffett pernah bilang, aset finansial terbesar yang kalian punya adalah nilai dari kemampuan kalian sendiri buat dapat duit selama bertahun-tahun. Jadi, itu yang sebenarnya harus kalian fokusin. Kalau kalian lagi mikirin masa depan finansial kalian, berarti kalian harus fokus sama diri kalian sendiri. Kita ambil contoh ilustrasi lagi, orang-orang yang mendadak dapat banyak duit dari lotre atau warisan, itu seringkali ngabisin semuanya dalam beberapa tahun, karena mereka nggak tahu mau pakai duit itu buat apaan. Mereka ngabisin duit kayak orang kaya, tapi pas duitnya habis, gaya hidupnya udah nggak bisa dipertahankan. Ini juga sering terjadi pas kalian dapat kenaikan gaji. Tiba-tiba hidup kalian jadi lebih mewah. Intinya, dari 3 langkah yang tadi udah aku sebutin, itu adalah supaya sekarang kalian punya alat dan jalur buat ngarahin duit kalian biar terus tumbuh, berkembang, nggak terbuang-buang. Nah, sekarang kalian mikir gimana caranya punya side hustle atau kerja tambahan buat nambahin kekayaan kalian. Nah, yang penting untuk diingat, kalian nggak mau fokus ke cara nyimpen duit, tapi gimana caranya nambah duit kalian. Bukan tentang gimana kalian bisa menyimpan sekian juta dari gaji kalian sekarang, tapi bagaimana caranya kalian bisa membuat gaji kalian sekarang itu menjadi 3-5 kali lipat lebih besar. Oke, ini dia langkah terakhir, yang kelima, bikin perencanaan. Kalau kalian mau jadi hebat dan kaya, kalian perlu yang namanya strategi. Kalian gak cuma perlu rencana buat nyampe ke tujuan, tapi juga perlu strategi buat menghadapi masalah yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan kalian. Salah satu langkah yang bagus buat memulai perjalanan keuangan kalian adalah dengan punya asuransi jiwa. Karena pada kenyataannya, kalian kan gak akan pernah tahu ya,
depan kalian bakal amit-amit meninggal dunia. Jadi punya alat yang tepat untuk memastikan duit kalian bakal berada di tangan yang tepat, yang kalian mau kalau kalian udah gak ada, itu penting. Dave Ramsey pernah bilang kayak gini, kita semua butuh strategi keuangan yang jelas, rute yang jelas buat menjadi kaya dari posisi kita sekarang. Itu disebut perencanaan keuangan. Nah, sayangnya ketika kita semakin kaya, pasti ada aja kan orang yang pengen ngambil bagian dari duit kita, entah mereka itu pantas atau enggak. Jadi kita perlu punya perlindungan, yaitu asuransi jiwa tadi. Asuransi jiwa itu udah bagus, tapi ada hal lain yang kalian butuhin, yaitu surat wasiat. Ini adalah cara utama untuk memastikan duit dan barang-barang kalian bakal berpindah ke tangan yang tepat. Dan terakhir, pastiin orang-orang di sekitar kalian itu suportif dan nggak punya niat jahat. Ini berarti pengacara atau akuntan kalian itu nggak cuma nyari duit, tapi juga mau memberikan pelayanan terbaik sesuai kepentingan kalian. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.